Shalom semuanya. Gak ada yang masih tidur kan ya? Shalom semuanya. Haleluya. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh pastors untuk saya bisa sharing. Dan saya berharap apa yang menjadi perenungan ini bisa menjadi sesuatu yang membangkitkan, yang bisa menjadi berkat buat hidup kita. Oke, kita akan sama-sama baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. By the way, tema saya hari ini adalah tentang drop zone, tentang zona di mana seringkali bahkan hamba-hamba Tuhan pun mengalami kemerosotan. Dan kita akan belajar sama-sama apa yang membuat kita bisa lepas atau kita tidak masuk ke dalam zona ini. Kita akan lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ayat yang pertama saya akan bacakan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia. Siapa yang takut? Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Bersyeba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat, tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya apa? Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, ketika kita lihat ayat ini menjadi sesuatu yang sangat kontradiksi dengan pasal sebelumnya, di mana dia dengan sangat perkasa mengalahkan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Di totalnya semuanya adalah 850 yang dikalahkan oleh Elia. Anda bisa bayangkan 850 kalah dengan satu orang. Dan bahkan kalau Anda baca di situ Elia sampai ngecek-ngecek. Mana katanya kan, ayo tambah lagi, tambah lagi. Bahkan ketika Elia mau menunjukkan kuasa Tuhan, dikasih air, kan sesuatu yang gak mungkin untuk dibakar. Tapi Elia mau menunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan. Amin. Tapi pada akhirnya kita lihat di sini, Elia menjadi orang yang KO. Nah, saya sangat tertarik dan ini beberapa kali juga saya sudah sempat khotbahkan di Starji. Dan jujur saya sangat tertarik gitu. Tuhan kenapa bisa orang yang hebat banget gitu ya. Kayaknya saya belum pernah lihat ada orang yang bisa seperti ini mengalahkan nabi-nabi Baal dan dahsyat dengan caranya yang luar biasa. Dan ketika saya renungkan, saya pelajari, saya cari. Dan saya mendapati ada beberapa poin yang menjadi hal yang Elia alami dan saya berharap ini tidak kita alami. Anda bisa lihat di dalam kitab-kitab, dalam pasal-pasal sebelumnya, Elia adalah seorang nabi yang Tuhan perintahkan untuk mengatakan adanya kekeringan di Israel saat itu. Kenapa? Karena Ahab, nabi yang sudah dia menikah dengan seorang yang tidak kenal Tuhan, yaitu Izebel, dan membuat akhirnya Ahab menjadi seorang raja yang jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan mau memberikan sebuah pelajaran buat Israel, maka dia berikan nabinya yang bernama Elia untuk menyatakan bahwa terjadi kekeringan. Ya, di dalam pasal 17 nanti Anda bisa baca. Dan saya percaya Elia sebagai seorang nabi Tuhan, dia bukan hanya mau menyatakan kekeringan, tapi dia juga pasti punya keinginan di mana Israel kembali berbalik kepada Tuhan. Dia pergi, dia dipelihara oleh Tuhan, ya walaupun kekeringan terjadi dipelihara oleh Tuhan, lalu bahkan ketika di tepi sungai Kerit sudah habis dikirim ke mana? Ke tempat janda, ya, dan dia mengharapkan terjadinya sebuah perubahan, bahkan sampai akhirnya Elia tantang 850 nabi Baal itu. Dia tantang, dia mau menunjukkan kuasa Tuhan. Dia mau menunjukkan bahwa, hei kamu tuh punya Tuhan yang hidup. Hei kita ini punya Allah Israel adalah Allah yang dahsyat. Dia mau menunjukkan itu kepada Israel. Dan ketika 850 nabi Baal itu dikalahkan oleh Elia. Lalu kita lihat di dalam Raja-Raja pasal ke-18 ayat yang ke
41. Ayat yang ke-43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Lalu kata Elia apa? Pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Nah ketika Elia suruh bujangnya untuk melihat awan yang sudah siap untuk menurunkan hujan, maka saya percaya di situ ada satu pengharapan dari Elia untuk dia udah lihat kan bagaimana Tuhan menghancurkan, Tuhan bisa menunjukkan kuasanya di dalam peperangan di Gunung Karmel itu. Dan ketika Elia menunggu-nunggu hujan itu datang, maka ada satu harapan di mana bangsa Israel untuk mulai melihat dan bertobat kepada Tuhan. Saya percaya itu harapan seorang nabi Tuhan. Tapi yang menarik, bahkan dia suruh Ahab, dia masih baik nih. Pergi buruan, jangan sampai kamu kena hujan gitu kan. Jangan sampai kamu terhalang oleh hujan. Maka dengan sekejap mata langit kembali kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan lebat. Sepertinya sudah mulai di ujung pengharapan Elia. Tapi kalau kita baca di pasal 19, Izebel memberikan sebuah intimidasi. Dia memberikan intimidasi, kamu gak akan bedanya dengan nabi-nabi Baal itu besok. Nah, di dalam pasal yang ketiga dikatakan maka takutlah ia. Tapi ketika saya pelajari, Elia ternyata dia bukan takut karena mendengar Izebel mau bunuh dia. Tapi kita lihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 menarik. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi saya bisa lihat di sini Bapak Ibu, ketika Elia mendengar perkataan Izebel, dia bukan hanya kecewa, bukan takut, tapi dia kecewa. Kenapa tidak terjadi perubahan? Tuhan, aku udah bekerja segiat-giatnya, aku sudah begini, hanya aku seorang diri Tuhan. Dia pergi ke padang, dia kabur, dia disappoint, dia kecewa. Hal yang pertama saya mau sampaikan adalah kekecewaan. Kekecewaan bukan hanya kepada jemaat, bahkan seorang hamba Tuhan yang tidak melihat jemaat yang berubah, dia bisa kecewa. Waktu saya pertama kali baca, dia takut kenapa? Kan dia kan hebat. Ternyata ketika saya pelajari, dia bukan takut dengan omongan Izebel, tapi dia kecewa. Kenapa? Sudah sekian lama bangsa Israel tidak pernah melihat kebesaran Tuhan. Karena di dalam King James Version, itu kata takutlah itu dia nggak bilang takut, cuman and he saw that he arose and ran for his life and went to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. Alkitab nggak bilang dia takut, dia lihat itu, dia kabur, dia pergi, dia tinggalkan bujangnya. Seringkali kekecewaan itulah yang membuat kadang-kadang kita akhirnya stop. Seringkali karena kekecewaan itulah yang membuat kita akhirnya, Tuhan mana jawabannya? Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun tapi tidak mendapat jawaban. Mungkin Anda berdoa buat anak Anda tapi Anda melihat kok tidak ada perubahan. Seringkali kita stop dan kita kecewa. Tuhan, gua udah usaha. Bahkan seringkali bukan kekecewaan bukan datang hanya untuk orang yang single. Seringkali kecewakan, Tuhan mana saya sudah menunggu bertahun-tahun. Tapi juga banyak menyerang orang-orang yang sudah menikah.
Kenapa dia begini Tuhan? Kita kecewa. Kenapa? Karena ekspektasi kita tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Disitulah terjadi kekecewaan. Ekspektasi, salah nggak ekspektasi Elia? Nggak salah, dia ekspektasi terjadi sebuah perubahan, revival buat Israel. Tapi dia nggak lihat hal itu. Bahkan sampai terakhir pun, dia bilang aku sudah berusaha segiat-giatnya. Tapi mereka tetap masih mau bunuh aku Tuhan. Saya ketika baca saya mulai merasakan ya, benar juga ya. It's not easy. Dia sendiri loh Bapak Ibu. Kalau mungkin home leader masih ada mitra, benar gak? 1, 2, kalau ada anggotanya yang gimana kita doain bareng. Dia sendiri, kata Alkitab dia, aku sudah segiat-giatnya hanya aku seorang diri. Kekecewaan juga terjadi ketika anak-anak muda punya satu mindset atau imajinasi. Wow, ternyata percintaan tentang seperti ini. Mungkin lihat drakor, lihat ini. Wow, keren, begitu sudah menikah. Anda tidak melihat hal yang sama dengan drama yang Anda nonton. Kenapa demikian? Karena saya sudah menikah. Yes. Dan kalau kita nggak sembuh dari kecewa ini, Anda pikir Anda oke, Anda pelayanan, tapi sebenarnya hatimu nggak beres. Seringkali Anda mungkin berpikir, Tuhan aku sudah mendidik anakku godly, saleh. Tapi dia masih jatuh. Tapi dia masih melakukan hal yang gak beres. Dan tidak sedikit banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan kecewa. Karena lihat anaknya hancur. Tinggalin Tuhan. Ekspektasi kita berbeda dengan apa yang kita lihat. Sometimes kita sudah layanin seseorang, kita sudah doa mati-matian, kita deketin, kita ajak makan, kita mungkin give something. Tapi tetap dia dengan kekerasan hati yang gak mau balik kepada Tuhan. Dan sering kali kita juga bisa kecewa di situ. That's it, pastor, quit, gak mau lagi jadi home leader. This is hal yang real Bapak Ibu. Saya gak bilang sesuatu yang mengada-ngada, tapi ini real. Anda gak perlu angkat tangan, tapi coba dilihat di hati. Pernah gak Anda mengalami seperti yang saya sampaikan ini? And sometimes Anda sudah melayani dengan sepenuh hati. Anda datang pagi-pagi, Anda lakukan dengan excellent, but there is no one say thank you to you. And kita bisa kecewa. Ketika Anda sudah give the best, tapi gak ada apresiasi yang kita terima. That's the drop zone yang kita harus hati-hati. Nanti saya akan sampaikan kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana supaya kita bisa lepas dari ini. Anda harus sadari. Seringkali kita berdoa, Tuhan, aku minta anggota homeku makin banyak. Tuhan, aku minta jemaat di gereja makin banyak. Aku minta. Hey, Anda tahu Bapak Ibu? More blessings. There is more battles. Semakin banyak berkat yang Tuhan beri, juga akan semakin banyak hal yang kita harus hadapi. Kalau kita nggak siap, kita kecewa. Bisnis Anda, Tuhan mau bikin maju. Yes, sudah mulai maju. Semakin banyak hal-hal yang Anda harus manage. Semakin banyak tantangan-tantangan yang Anda harus hadapi. Benar gak? Ketika bisnis Anda makin besar, Anda ketemu dengan persaingan-persaingan yang ada. Dan mungkin Anda ketika menemukan itu, Tuhan kok berkatnya ditambah dengan hal yang kayak gini. Buat saya bukannya Tuhan menambahkan sesuatu yang gak baik dalam berkat. Tapi memang ada bagian di mana kita harus bisa mengalahkan battles kita di situ. Makanya beberapa minggu kemarin pastor memberikan tentang selengkap senjata Allah. Kita harus bisa untuk masuk ke dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Kalau Anda mau menjadi orang yang transformasi, kepompong itu bukan hal yang enak Bapak Ibu. Pastor Leo pernah sampaikan the treasure of the darkness. Di dalam kegelapan itu. Nah kalau kita nggak siap melewati itu, kita kecewa.
Mana katanya gue mau jadi kupu-kupu yang indah, kok ini gelap, gak kelihatan apa-apa. Bahkan seorang nabi yang bernama Yohanes Pembaptis di dalam Matius pasal yang ke-14 dikatakan bahwa Yohanes kecewa sama pribadi yang kita sembah sampai hari ini. Siapa? Yesus. Yohanes yang mengatakan, menyerukan tentang kedatangan Yesus, tapi dia kecewa kepada Yesus. Sampai Yesus harus bilang apa? Kasih tahu sama bosmu, apa yang kau lihat? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan sebagainya. Kenapa? Karena Yohanes punya ekspektasi yang berbeda tentang Yesus. Dan apa yang dia lihat tidak sama. Dan dia kecewa. Jadi saya mau katakan, banyak kali di Alkitab orang-orang yang kecewa ini bukan hanya orang biasa. Tapi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Yohanes Pembaptis sudah sampai di padang gurun, makan belalang gitu ya. Terus mungkin dia dapat banyak pewahyuan dari Tuhan. Tapi pada akhirnya dia jadi orang yang kecewa. Sampai dia matinya, saya nggak tahu sih, mungkin masih dalam kekecewaan. Karena setelah itu dia dipenggal. Yohanes Pembaptis. Tapi yang menarik ketika saya lihat lagi, Tuhan tuh baik banget. Ketika Elia mulai kecewa, ketika Elia mulai mungkin dia mulai struggling gitu ya. Dia, coba kita lihat di Raja-Raja 19. Ayat yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Saya mau katakan Bapak Ibu, kadang-kadang mungkin di pelarian kita pun Tuhan tetap bisa berkatin kita dengan caranya yang kita nggak tahu. Dia ini lagi lari dari jalannya Tuhan. Kenapa? Karena nanti Anda lihat di terakhir dia bilang kembali ke jalanmu. Berarti dia sebenarnya lagi keluarnya lagi dari tracknya Tuhan. Untuk dia menyendiri. Tapi di dalam kesendiriannya, dalam dia keluar dari tracknya pun Tuhan masih sediakan berkat. Maka kenapa? Karena Tuhan mau menyatakan dirinya, karena pada akhirnya Elia salah posisi. Salah fokus saat itu. Nah ini yang sering kali terjadi saat kita menjadi orang Kristen yang salah posisi atau salah fokus. Tapi sebelum saya masuk itu, saya mau masuk dulu poin yang kedua. Kenapa Elia bisa drop? Salah satunya yang kedua dia. Coba next slide. Dia sendirian. Dia apa? Dia sendirian. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-19, dia bilang gini, udah kamu tunggu sini, dia bilang sama bujangnya, kamu tunggu sini, aku mau pergi. Jadi dia meninggalkan bujangnya, dia pergi sendirian. Tahukah Anda bahwa ketika kita sendirian, disitulah intimidasi semakin besar. Ketika kita nggak punya komunitas, kita nggak punya keluarga ilahi, ketika kita nggak punya pesan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, kita nggak mendapat arahan dari pemimpin rohani kita sendiri dalam kekecewaan, habislah kita di situ. Kalau Anda tidak mau masuk dalam drop zone, maka Anda harus punya keluarga. Seperti Pastor Leo bagikan di minggu lalu apa? Hoeja. Apa yang terjadi ketika anak bungsu makin melarat? Ya Hoeja. Kenapa? Karena ada di rumah bapaknya, dia mendapat semua yang dia perlu. Seringkali kita menjadi orang yang melarat secara rohani. Kita menjadi orang yang habis. Mungkin secara fisik atau secara materi kita habis. Dan juga spiritual kita juga habis. Kenapa? Karena kita gak punya keluarga rohani. Karena kita gak punya kelompok, kita gak punya pemimpin rohani. Kita gak punya mentor yang mengarahkan kita. Gak ada pesan yang kita dengar. Yang Anda dengar hanya apa? Intimidasi. Makanya Alkitab bilang, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa Anda lakukan. Kenapa? Karena ketika Anda di dalam sebuah rumah, ketika Anda di dalam rumah Tuhan, maka ada pesan yang Tuhan turunkan dari pemimpin-pemimpin rohani kita.
Dan itu bisa menjadi jawaban dari setiap kegalauan kita mungkin. Saya nggak bilang kita nggak bisa kecewa, karena setiap orang punya kemungkinan untuk bisa kecewa. Tapi pertanyaannya waktu kecewa kita ngapain? Nah itu. Dan saya percaya iblis paling malas ganggu kalau ada orang-orang yang tinggal dalam rumah dan dia bertumbuh. Sekali lagi, sendirian, even Anda dalam gereja ini pun Anda bisa sendirian. Be careful. Ketika Anda tidak mau memberi diri untuk dibangun, tidak mau memberi diri untuk diarahkan, Anda akan menjadi seperti si sulung. Sekalipun dia ada di dalam rumah, tapi tetap sendiri. So, kenapa di gereja kita terus mengajak untuk Anda ada di dalam sebuah komunitas, supaya Anda tidak sendiri di dalam rumah. Amin? Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi yang saya mau bilang adalah posisi yang salah. Kenapa saya bilang posisi yang salah? Karena coba kita lihat. Tuhan ngomong sama Elia gini, apa kerjamu di sini, hai Elia? Ya, di dalam ayat yang ke-9. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Terus Elia jawabnya apa? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kalau kita lihat di sini banyak sekali perkataan atau tulisan aku. Jadi saat kekecewaan itu datang, seringkali menyerang ketika kita mulai fokus pada diri kita sendiri. Pertanyaan saya, Elia sudah melihat Tuhan yang hidup? Sudah? Sudah melihat kebesaran Tuhan? Tapi ternyata di masa itu, di saat ketika dia mendengar perkataan Izebel, ketika dia mulai kecewa dengan apa yang terjadi dengan Israel, dia nggak lagi melihat bagaimana Tuhan yang berkuasa itu, Tuhan yang punya agenda itu buat Israel, bukan diri dia. Ketika dia mulai fokus, aku, ketika dia melihat aku gini Tuhan, tapi nggak jadi, aku udah begini Tuhan, aku nggak jadi. Dia memberikan sebuah fokus bukan kepada Tuhan yang bekerja, tapi aku yang bekerja. Disitulah yang membuat dia akhirnya kecewa. Tuhan nanya nggak sekali loh. Ditanya lagi nih di ayat yang ke-13. Apa kerjamu hai Elia di sini? Mungkin Anda pernah mengalami kekecewaan dan Tuhan aku gak mau lagi deh. Ada di dalam rumah, aku gak mau lagi melayani. Karena aku Tuhan, aku begini Tuhan. Aku diginiin Tuhan, aku dan aku. Tuhan nanya apa? Hai apa kerjamu Hosea di sini? Apa Anda pikir saya nggak pernah sempat ngalami seperti Elia? Saya pernah alami seperti Elia. Artinya saya, Tuhan aku sudah begini, Tuhan sudah begitu. Tapi Tuhan ingatkan kepada saya untuk ayat ini. Jangan lihat dirimu. It's not about you. Seringkali kita mau dapetin apresiasi, kita mau dapetin thank you dari orang. Seringkali kita mau lihat hal yang kita lakukan punya satu impact. Dan kita lihat, wow Tuhan terima kasih aku sudah bisa begini. No. Anda harus lihat bahwa semuanya ada di dalam agenda Tuhan. Walaupun kita memang bekerja bersama dengan dia. Tapi biarlah mata kita melihat kepada posisi yang benar. Bahwa kita ada di dalam dia. Bahwa yang bekerja adalah dia. Bahkan Alkitab berkata di dalam Efesus 2. Saya akan sama-sama kita buka yuk Efesus 2. Ayat 4 sampai ke 6. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, lihat ini semua mengacu kepada pribadi Tuhan.
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, itu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kita kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hal dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus. Sorry, ini di pasal yang pertama. Sekarang kita lompat ayat yang kedua. Pasal yang kedua ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Di sorga. Jadi penebusan semua oleh hanya karena Dia, perbuatan yang terjadi di dalam kehidupan kita hanya karena Dia, dan sekarang tempat kita, posisi kita ada di sorga bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan Dia. So kita harus sadari bahwa posisi kita bukan dari bawah ke atas, tapi posisi kita sebelah bersama-sama dengan Allah di sorga. Anda mungkin berkata, tapi kan sekarang masih di bumi. Ya, secara manusia kita masih di bumi, tapi posisi kita di hadapan Tuhan itu sudah dibawa di sorga. Sekali lagi saya bacain. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi ketika Anda mulai down, ketika kita mulai kecewa, ketika kita mulai drop, ingat kembali, it's not about me. Kalau Anda melayani orang dan orang itu tidak kunjung-kunjung bertobat, it's not about me. Kita alat Tuhan, kita dipakai Tuhan untuk mengerjakan apa yang Dia mau. Ingat ya Bapak Ibu, kita bukannya agenda kita. Bukan agenda kita mau dia bertobat, tapi biar itu menjadi agenda Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam kita, bukan kita yang maksa-maksa Tuhan. Artinya fokus kita bukan diri kita, bukan berasal dari aku, tapi dari Tuhan baru aku lakukan. Bukan dari aku minta Tuhan. Nah itu yang bikin kita jadi kecewa. Salah posisi. Saya percaya Elia bukan situasinya yang salah, tapi posisinya saat itu yang salah. It's not about your situation, but it's about your position. So yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari drop zone ini? Yang pertama, check your connection. Halo, check your connection. Siapa di sini yang pernah kalau lagi pakai Zoom, tulisnya gini, your internet is unstable. Terus ketika Anda lagi download sebuah aplikasi, mestinya itu cuman sekitar 10 menit, tapi Anda harus tunggu 3 jam. Kenapa? Karena bandwidth kita lemah. Kenapa? Karena kita nggak bisa punya kemampuan mendownload yang baik. Sampai akhirnya data yang kita harus terima itu tidak lagi kita terima dengan cepat, kita tidak terima dengan benar. Bahkan sometimes ketika kita download sesuatu dengan koneksi internet yang nggak bagus, maka akan kemungkinan datanya korup. Anda tahu korup? Anda nonton film, begitu download, udah kelar download nih karena internetnya nggak bagus, ketika di tengah-tengah tiba-tiba dia bisa mati. Kenapa? Karena ada sesuatu yang nggak beres waktu proses downloading. Itu yang membuat akhirnya datanya korup. Seringkali kita pikir, Tuhan aku sudah melayani, tapi seringkali mungkin hasil pelayanan kita sepertinya korup. Bukannya Tuhan yang gak mencurahkan, tapi proses downloadnya kita yang gak tepat. Maka check your connection. Semakin Anda jauh dari hotspot, semakin Anda jauh dari tempat di mana pusat dari data itu bisa Anda ambil, maka Anda akan semakin lemah. Maka Anda gak akan semakin mendapatkan apa yang Tuhan lagi mau katakan kepada kita. Coba bilang kiri kanannya, cek koneksi Anda. Saya harap Anda mengerti ini kenapa, karena sekarang masa digital, Anda nggak harus pakai digital, benar? Ketika Anda nggak mengecek koneksi itu, maka yang terjadi, kita akan lost. Kita akan lost. Makanya di dalam 10 hari ini menjadi sebuah kesempatan di mana Anda harus mulai menyalakan apimu, amin.
Maka Anda mulai harus punya antusias untuk berdoa. Halo? Anda harus antusias untuk mulai berdoa. Kenapa? Itulah saatnya Anda masuk ke dalam koneksi sorga. Anda bisa mendownload apa yang menjadi rencana Tuhan. Anda mendownload apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena waktu kita nggak mendownload kehendak Tuhan, saya percaya kita akan download kehendak kita sendiri. Nah disitulah balik lagi kita akan kecewa. Amin. Saya harap ini menjadi sebuah calling buat besok dan seterusnya kita berdoa bersama. Gini Bapak Ibu, saya sudah mempelajari dengan diri saya sendiri. Ketika sesuatu yang tidak saya prioritaskan buat hidup saya akan bilang gini, nanti dulu deh. Atau, coba kalau lagi sempat ntar ya gue ambil. Tapi kalau I know itu prioritas dalam hidup saya. Example, home. Buat saya adalah sebuah prioritas buat saya untuk saya. Walaupun memang saya home leader, tapi saya bisa aja kasih kan mental saya, udahlah kamu yang pimpin dulu ya, saya lagi ada urusan. Tapi enggak, buat saya ini adalah prioritas. Even ketika lagi di jalan sekalipun, kalau saya harus mulai home, saya akan open room, saya akan ikut home sambil saya di jalan, sambil nyetir, sambil lakukan kegiatan yang sambil jalan gitu. Kenapa? Karena saya tahu ini prioritas saya dan saya akan cepat-cepat kembali ke rumah untuk saya bisa ikutin home. Kecuali memang ada hal yang urgent yang kita harus lakukan, itu beda cerita. Tapi maksud saya di sini adalah seberapa hati kita mau memberikan untuk kita mau mengkoneksikan diri kita kepada Tuhan lebih lagi, untuk kita diarahkan lebih lagi. Kalau Anda nggak punya rumah, maka Anda akan menjadi anak jalanan. Yang kedua, Christ-centered. Jadikan Kristus sebagai pusat. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end. It will always be, it's always been you, Jesus. Amen. Jadikan Kristus sebagai pusat, center kita. Apa sih maksudnya center? Saya kasih contoh. Kalau ini adalah Bible, saya anggap ini sebagai center yang saya lihat. Maka kemanapun saya move, yang harus saya lihat adalah Bible. So, ketika di belakang saya bisa terjadi segitu banyak hal yang saya nggak tahu. Kalau saya fokus kepada Bible yang ada di depan saya, di belakang saya bisa terjadi hal yang mungkin wah, kisru dan sebagainya. Tapi ketika saya menjadikan ini sebagai fokus, maka itu nggak menjadi pusat, itu nggak menjadi fokus saya. Yang saya akan lihat terus adalah Bible ini. Ketika saya balik ke sini mungkin saya lihat, tapi saya tahu bahwa ketika ini menjadi fokus dan ini punya kuasa, maka saya nggak akan takut. Karena saya tahu bahwa ini adalah pegangan saya. Kemanapun saya pergi, saya akan lihat ke arah ini. Hal yang sama, ketika Anda menjadikan Kristus sebagai pusat, masalah apapun, pandemi apapun, saya bilang, kita gak akan pernah takut. Halo? Siapa di sini yang berapa hari ini mungkin lagi ketar-ketir? Ini ntar gimana ya, India begini, itu gimana. Nanti ke depan gimana, gak ada kepastian. Mungkin Anda ada yang berpikir seperti itu, gimana dengan bisnis saya mesti ngapain ke depan, saya mesti gimana ke depan. Saya mau katakan ketika Anda memutuskan hal itu, jangan dengan agendamu. Lihat Kristus sebagai pusat. Artinya apa? Anda akan cari Tuhan untuk tahu apa yang Anda harus lakukan. Yohanes 1 ayat 1 berkata adalah, pada mulanya adalah firman, itu F-nya besar, pribadi Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman adalah Allah sendiri. Jadi in the beginning, pada mulanya adalah firman. Ketika firman menjadi sesuatu yang pusat, maka kita kembali kepada kodrat yang sesungguhnya pada mulanya. Kristus adalah firman itu. Dan kita harus menjadikan dia sebagai pusat. Yang ketiga, dengan cepat aja punya keluarga rohani.
Jadi kalau yang hari-hari ini masih luntang-lantung, Weija. Kalau yang hari-hari ini belum tertanam dalam home, Weija. Cari Pastor Lewi, di mana saya bisa home. Amin. Bapak Ibu, saya mau katakan gini. Jangan Anda lihat ketika Anda dibawa ke home, itu sebagai kesempatan di mana Anda sepertinya mensukseskan program gereja. No. Apa yang dibuat oleh gereja, semua tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Amin? Semua percaya itu? Ketika pastor and all pastors membuat hal ini, maka tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus itu, untuk mengembalikan kita terus berjalan dalam posisi yang benar. Jadi sebenarnya ketika Anda dibawa ke home, it's not about program. It's about you, man. Kitanya yang lagi mau diubah. But it's your choice. The last one. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Yuk kita baca. Ayat yang ke-15. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, kepada Elia. Dia bilang apa? Pergilah. Kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Tuhan lagi bilang apa yang terakhir? Elia, come back to your way. Balik ke jalanmu. Balik kepada calling yang Tuhan sudah panggil dalam hidupmu. Balik kepada tracknya Tuhan. Balik kepada apa menjadi tugasmu. Maka Tuhan ketika Elia lagi kecewa, tapi Tuhan kasih tugas. Kenapa? Karena inilah agenda Tuhan buat Israel. Kan saat itu Elia kan mulai, karena dia kecewa, dia aduh gak tahu lagi mesti gimana, aku udah begini, dia kabur dan sebagainya. Tapi ketika dia ngoceh sama Tuhan, Tuhan aku udah begini, Tuhan bilang apa? Balik ke jalan. Ada tugas yang harus kamu kerjakan. Jadi kalau hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang drop, kita kecewa, kita mau meninggalkan apa yang kita sudah mulai. Cari Tuhan. And come back to your way. Balik ke jalan yang memang Tuhan lagi mau bawa. Kalau Anda melayani seseorang sampai hari ini dia belum bertobat. Kalau Tuhan minta kau balik. Balik. Karena itu adalah agenda Tuhan. Jangan biarkan kekecewaan berlarut-larut. Sampai akhirnya kita gak bisa move. Dan akhirnya kita tinggalkan kehendak Tuhan buat hidup kita. Anda tahu, itu juga termasuk dosa loh. Dosa artinya apa? Hamers ya. Meleset dari tujuan Tuhan. Ketika kita membiarkan kekecewaan itu berkembang biak dalam hati kita. Dan kita tinggalkan kehendak Tuhan. Artinya kita meleset. Kita gak lagi masuk ke dalam fokus rencana Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini mungkin melayani anakmu yang sulit sekali, sudah bertahun-tahun doakan. Tapi Tuhan hari ini katakan, come back to you. Keep praying. Tetap berdoa. Jangan bosan untuk bicara firman kepada anak-anak. Kalau engkau mungkin hari-hari ini yang menonton streaming juga punya suami atau istri yang hari-hari ini sulit sekali. Mungkin banyak pertengkaran yang terjadi. Tapi saya mau katakan hari ini, jangan biarkan kekecewaan berkembang biak. Sehingga akhirnya kau sendiri yang hancur. Come back to your way. Balik ke jalan di mana Tuhan sudah tetap. Saya gak tahu seberapa banyak Anda pernah kecewa. Tapi satu hal, yang sampai hari ini saya gak pernah lupa perkataan Pastor Leo. Anda kecewa. Pertanyaannya pernah gak dikecewain? Sorry, saya balik. Pernah gak Anda kecewain? Pernah gak Anda ngecewain orang?
Terus saya ingat banget tuh, waktu masih di lantai 4, senior pastor pernah khotbah. Satu sama. Jadi artinya, biarkanlah, beri kesempatan buat ada hal-hal yang mungkin kita rasa gak sesuai dengan ekspektasi kita. Christ centered, balik kepada Kristus. Balik kepada Yesus. Kalau mulai kecewa, coba cek seberapa waktu doamu sama dengan Tuhan hari-hari. Seberapa waktumu untuk mendengar suara Tuhan hari-hari. Apakah lebih banyak mendengar noise daripada voice? Seringkali noise itu yang membuat kita bisa kecewa. Tapi ketika kita mendengar voice, kita tahu, this is God. Ini Tuhan lagi bicara sama kita. Come back to your way. Balik ke jalan. Kembali ke jalan. Dan Tuhan sendiri yang menghabiskan Isabel. Kita gak tahu gimana caranya. Seringkali kita memikirkan, kita memaksakan dengan cara kita. Jangan biarkan kita ada di dalam zona drop. Bangkit, amin. Nyalakan apimu. Kata Alkitab berkata bahwa biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan tanpa roh yang menyala-nyala, maka kita akan kecewa. So biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi, nyalakan apimu. 10 hari ini menjadi kesempatan untuk Anda mengalami Tuhan. Baik secara personal di rumah, maupun juga dalam doa-doa kita. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Mungkin Pak Musik boleh maju. Makasih Tuhan Yesus. Saya berharap dan saya berdoa sama Tuhan. Biar hari ini bisa menjadi sebuah titik balik. Kalau mungkin di antara Anda yang sedang mengalami drop zone. Anda lagi kecewa, Anda mungkin lagi stres, Anda lagi sedih. Anda takut seperti Elia. Aku mesti gimana lagi Tuhan? Aku sudah lakukan A, B, C. And kenapa gak ada hasilnya? Tapi saya mau bilang, jangan biarkan berlarut-larut dalam kekecewaan. You have to rise up, harus bangkit, cari Tuhan. Alami Tuhan setiap hari. Thank you Jesus. Shikirala rabaya rabaya shikirala rabaya. Khurabaya shandara rabaya rabaya sakatara. Shandiara lara. Saya kasih waktu beberapa menit ini untuk kita connect to God. Shikirala rabaya. Alami Tuhan dalam hidup. Shikirala ramanaya rabaya shikirala. Haleluya, haleluya. Shirana ya la la ba ya la la ba ya na 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 na. Haleluya. Oh. Hiramana ya shandara la la ba ya. Shikara la la ba ya la la ba. As your love in wave after wave, it crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not champion of heaven. You made a way for all to. As your love in wave after wave crashes over me, it crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to. Jesus.
crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. I have heard you call my name. I have heard the song of love that you sing. So I will let you throw me out beyond the shore into your grace. Your grace as your love in wave after wave. Amin. It crashes Biar kasihmu over Tuhan me, menerpakan. crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way. As your love. As your love, it wave after wave. It crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. You make me brave, Lord. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the wave. You make me brave. You make me brave. Come on. You make me brave. No fear can hinder now the love that made a way. You make me brave. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the wave. Woo! You make me brave. You make me brave. You make Yes, me Lord. no fear can hinder now the love that One more made a time. way. You make me brave. Make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the wave. You make me brave. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the love that made a way. As your love. As your love, it waves out the wave. It crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. Biar kasih-Mu menerpa kami Tuhan. Kau memanggil kami dari kedalaman. Let your voice be heard. Biar suaramu terdengar di dalam telinga kami Tuhan, dalam hati kami Tuhan hari-hari ini Tuhan. It's not noise, but it's about your voice. Shikirabayaralaramandaya. Orabayaralaramandaya shandaralamas. Orabaya shikiralaramandaya. Orabaya shandaralaramandaya. Sebelum saya selesaikan, saya serahkan kepada pastor, saya mau berdoa mungkin buat Bapak Ibu. Izinkan saya berdoa. Mungkin ada di antara Anda yang hari-hari ini sedang mengalami kekecewaan. You are in the drop zone. Anda nggak tahu apa yang harus Anda lakukan. Anda mungkin sudah give up.
And I want to pray. Izinkan saya berdoa. Anda boleh angkat tangan Anda. Anda gak usah malu Bapak Ibu. Karena saya percaya di dalam rangkaian 10 hari ini Tuhan mau membangkitkan kembali spirit kita. Membangkitkan kembali roh kita. To connect to Him. I want to pray for you. Anda boleh angkat tangan Anda. It's about you and God today. Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan, buat umat-Mu. Kalau mungkin ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang mengalami drop, mereka gak tahu mesti ngapain lagi Tuhan. Atau mungkin mereka kecewa dengan situasi yang dialami. Mungkin kecewa dengan apa yang mereka lihat tidak sesuai dengan keinginan, ekspektasi. Saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau sendiri yang menjamah, biar kasih Tuhan menerpa setiap hati kami Tuhan. Biar kami bisa melihat Engkau lebih lagi Tuhan. Buat kami untuk bisa terus mengalami kebesaran-Mu Tuhan. Sehingga kami gak lagi melihat kepada segala hal yang mengecewakan kami Tuhan. Aku berdoa biar Holy Spirit, Roh Kudus-Mu yang menghibur, menguatkan kami Tuhan. Sehingga ketika kami, mungkin hari-hari ini kami drop, kami mau bangkit kembali Tuhan. And come back to our way. Kembali kepada jalan yang Tuhan mau kami jalani. Kami gak mau bersembunyi lagi. Kami gak mau kabur lagi. Kami gak mau pelarian lagi Tuhan. Tapi kami mau kembali Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau bersama dengan kami. In every situation, in every time. Dalam setiap waktu, setiap situasi yang kami hadapi. Kami tahu Tuhan, Engkau bersama kami. Engkau yang menguatkan kaki kami untuk terus berjalan Tuhan. Engkau yang menguatkan setiap hati kami untuk melihat segala hal yang terjadi. Saat ini aku berdoa dalam nama Yesus. Let the love of God, kasih Tuhan mengalir dalam hati setiap umat Tuhan. Kekecewaan Kau ganti dengan sukacita, ganti dengan damai sejahtera, ganti dengan kekuatan Tuhan. Sehingga kami bisa melihat kebesaran Tuhan jauh lebih dari segala hal yang mengecewakan kami Tuhan. Dan kami bisa melanjutkan perjalanan kami sama dengan Thank you Jesus. Terima kasih Bapa di surga. Let your presence fill me up. Fill us up. Ambil waktu sebentar saudara. Pada masa prapaskah ini saudara, munculkan satu pengharapan dalam hati kita. Kita boleh mengalami perubahan karena Dia yang melawat kita. Transformasi bisa terjadi dalam masa prapaskah ini ketika Dia boleh melawat setiap hati yang haus dan lapar akan Dia. Jangan izinkan perasaan kita, kekecewaan kita, apapun menghalangi kita untuk boleh menerima anugerah daripada Dia di masa prapaskah ini. Gereja harus bangkit. Karena Pantekosta artinya gereja lahir. Oke, saya minta setiap pribadi keluarkan bahasa rohmu, keluarkan bahasa rohmu. Horabasakana manta, keluarkan bahasa rohmu. Come on. Api itu harus bangkit. Kirabasandara to kurian dere. Mon sikarabatorian doro to kurian banta karamasande. Hontara to kurian dere de kena marantoro. Yerian doro to kurian tarabasando. Mantoro to kurian de. Come on. Come on. Let the fire burning. Let your fire. Horabasikarabatoria doro to kurian dere de kena. Come on, sikarabatorian de. Come on. Let me see. Biarkan saya boleh melihat. Horabasandara to kurianda karabatoriande. Usandoro to kurianda. Yeriandere de kena lama sandorobo. Yemboriandere de kina matokoramo. Kurianda
Anda harus mengerti apa artinya gereja lahir. Oh ya rata kuriande kedema. Moriandere de kina to kurubusan darata. Oh narata kana marata. Yendere andoro to yera bahandoro to kurianda kana. Yedara to kurianda kana sokoro to. Moriandere de kina to karabasan darata. Haleluya shikara la baru. Oh ya. Saudara, 2 malam kita sudah lewatan dengan doa bersama. Dan masih ada malam ini kita tidak, besok kita sudah mulai doa lagi dan seterusnya sampai hari Minggu kita ketemu. Dalam Zoom dan juga dalam bagaimana kita nanti hari Sabtu kita menyembah secara fisik bersama-sama. Saya berharap akan ada banyak kesaksian selama 10 hari kita boleh menyalakan api ini. Kalau kemarin malam kita berdoa, saya percaya ada sesuatu yang terjadi. I don't know di kelompok doa yang lain, tapi saya percaya di kelompok doa kita bersama malam ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi. Ada api yang mulai menyala. Dan saya melihat bagaimana dari bait Allah keluar air yang mengalir dalam Yeskiel 47. Ada sesuatu di gereja ini. Ada sesuatu di gereja Tuhan. Ada sesuatu untuk bangsa ini. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Engkau ada di antara kami. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggal diam atas kami Tuhan. Engkau menilik setiap hati kami Tuhan. Dan Engkau membuat api dalam kami makin besar Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau tidak tinggal diam Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Biar mari Roh Kudus, biar kami semua terfokus hanya kepada Kristus saja. Buat kami semua mengarahkan hati sepenuhnya hanya kepada Kristus saja. Biar Dia yang membaptis dengan Roh Kudus dengan api boleh melakukannya kembali kepada kami semua dalam nama Yesus. Biar kami semua Tuhan boleh mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus kembali Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak terkecuali anak-anak kecil maupun yang dewasa, semuanya boleh mengalami hal yang sama Tuhan di dalam nama Yesus. Gereja kembali lahir Tuhan dengan segala kuasa dan ability daripada Tuhan, dengan segala keperkasaan daripada Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan, gerejamu Tuhan. Malam hari nanti Tuhan, besok dan seterusnya Tuhan, Engkau melawat setiap hati kami Tuhan. Engkau melawat daripada setiap keluarga. Engkau melawat gereja-gerejamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk siang hari ini. Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Dan Engkau adalah Tuhan yang terus menolong kami. Melepaskan kami dari segala kekecewaan. Dari segala kesendirian kami. Dan kami masuk dalam satu keluarga. Keluarga ilahi kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami boleh kembali ke tempat kami masing-masing. Engkau Tuhan yang memberkati kami dan melindungi kami. Engkau Tuhan yang menyinari kami dengan sinar wajah-Mu dan kasih karunia-Mu melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu pada kami. Dan damai sejahtera-Mu itu yang memenuhi hati kami. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat imamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Have a blessed Sunday.